sinten Mas? Paring asma Mas Bawa. Asli warga sini Mas ya? Asli warga sini. Ini domisilinya di mana? Bang, domisili depan sini Mas. Enggak, maksudnya alamatnya untuk gua ini? Gua sini di Dusun Cerme, Desa Gamping, Campur Darat, kecamatannya di Tulungagung. Kalau di sini itu situs Wajak Kensis yang kedua. Kalau situs Wajak Kensis yang pertama ada di sebelah selatan, itu yang ada tugu atau monumen. Kalau yang di sini itu cenderung ada gua-gua, ada beberapa gua, dan yang terakhir itu yang bukan yang terakhir ya, itu yang untuk yang apa, fosil manusia purba yang kedua itu ditemukan di gua paling ujung di Gua Gret. Konon katanya sih begitu. Latar belakang dari gua Wajak Kensis itu seperti apa Mas? Kalau latar belakang itu kemungkinan Mas ya, niku karena dulu kalau dilihat kalau manusia purba itu kan sering pindah-pindah nomaden gitu Mas ya. Kalau di sini kan banyak gua, kemungkinan kalau yang di sini di situs Wajak 2 itu kemungkinan tempat tinggal, salah satu tempat tinggalnya itu ada di sini. Ditemukan berapa kerangka manusia purba di sini? Kerangkanya itu ada dua. Yang pertama itu yang dibawa ke Belanda itu, terus yang kedua itu dibawa itu lengkap itu Mas, untuk apa, untuk kerangkanya. Oh, lengkap maksudnya secara keseluruhan bentuk ya, tubuh begitu ya. Diperkirakan usianya berapa ratus tahun Mas? Kalau melihat literatur yang ada itu sekitar 500 sampai 1 juta tahun yang lalu untuk penemuan fosilnya. Selain ditemukan kerangka manusia purba, adakah temuan-temuan yang lain begitu? Kalau penemuan yang lain kayak peralatan apa Mas ya? Peralatan untuk Kehidupan sehari-hari mereka. Gitu. Seperti apa Mas? Contoh. Kayak gerabah, kayak gitulah. Kalau yang ditemukannya itu kebanyakan sih kayak gerabah. Kalau yang di belakang situ itu juga barusan berapa tahun yang lalu diteliti sama kampus UNER kalau nggak salah, itu ya gitu, pas di belakang situ. Sekitar ada berapa gua Mas? Kalau di sini 6 atau 7 gua, tapi yang paling besar itu ada 3 atau 2, termasuk Gua Gret. Gua yang paling ujung itu gua tembus, Gua Gret atau gua tembus itu tembus ke atas. Adakah hal-hal yang berkaitan dengan mistis mungkin ataupun kejadian-kejadian di luar nalar begitu di salah satu gua tersebut? Kalau mistis kayaknya kok belum pernah dengar, tapi nggak tahu kalau orang-orang sini yang pernah naik itu belum tahu ceritanya. Cuma ada di beberapa titik itu memang kalau mistisnya itu cenderung nggak apa ya, nggak jahil lah Mas. Yes, normal aja. Biasanya kalau semua ada warga yang naik, tapi tanda kutip beliaunya itu bisa merasakan atau melihat, memang kebetulan kakak saya sendiri ngalamin gitu. Jadi sampai rumah istilahnya dipeni ditut nih, pengen ngetut nih dengan bahasa pengen jaluk ngopo, tapi pokok gelem tak tut nih, gitulah. Mistisnya kayak paling ya normal gitu. Cuma kebetulan kakak kan tidak mau, terus akhirnya itu. Dari pihak terkait seperti dari pihak desa begitu, adakah upaya untuk memperkembangkan secara mungkin digunakan atau dimanfaatkan untuk wisata begitu? Kalau dari pihak desa memang sekarang, apalagi tahun-tahun ini memang cenderung lebih fokus di Wajak 2, karena melihat dari kemarin itu ada kunjungan dari pusat, memang meneliti di daerah sini di Wajak 2, dan alhamdulillah kemarin juga kelihatannya untuk SK dari pihak terkait untuk cagar budaya juga sudah turun di Gua Wajak Kensis di daerah sini, masuknya di Gua Wajak Kensis itu sudah turun bulan kemarin kalau nggak salah. Itu kemungkinan besar itu hasil atau evaluasi dari kunjungan dari tim pusat yang sebelumnya pernah datang ke sini itu, dan alhamdulillah juga SK-nya sudah turun dari cagar budaya memang di daerah sini. Itu sih. Kalau dari desa ini juga
paving ini juga bantuan dari desa juga, Mas. Memang desa pengennya untuk situs Wajah Dua bisa dijadikan tempat destinasi wisata, karena setiap tahun di situs Wajah Dua sini itu memang untuk pengibaran bendera raksasa di tebing yang atas sebelah kanan itu juga setiap tahun mesti mengadakan pengibaran bendera raksasa untuk memperingati hari 17 Agustus. Itu mulai dari paving sini sampai cagak bendera raksasa yang di atas itu juga itu ada andil dari desa, memang gitu. Untuk saat ini apa sudah dibuka untuk umum atau seperti apa? Kalau dibuka umum sudah, memang sudah, cuma memang keterbatasan dari apa ya istilahnya penunjuk arah dan lain-lain yang ada di depan itu memang belum. Sebenarnya sudah ada di bawah, di pendopo yang bawah tadi itu juga ada. Itu kemarin ada teman-teman dari UGM memang fokus di Wajah Dua itu membuatkan untuk plakat arah untuk ke situs Wajah Dua memang ada, tapi memang belum terpasang sih. Ya. Karena keterbatasan waktu dari teman-teman UGM cuma 2 bulan. Mohon maaf Mas, untuk Gua Wajah Kensis 2 ya, ataupun situs Gua Wajah Kensis 2. Artinya bermula ditemukannya itu di zaman Belanda, begitu Ya, kah? Kisaran tahun berapa itu? 1918 mungkin. Kalau ya. menurut literatur mungkin ya setahun itu sih, Mas. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Jadi belusukan kali ini saya berada di Pegunungan Tulungagung, Jawa Timur. Jadi kali ini kita akan naik menuju ke suatu goa, yaitu Goa Wajah Kensis. Jadi zaman dulu di sini pernah ditemukan kerangka manusia purba ya. Jadi tempatnya itu berada di atas sana. Jadi kita ini penekan gitu. Jadi kali ini kita bisa melihat rumah-rumah warga di sini. Loh itu genteng-gentengnya kelihatan gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan menuju ke atas sana. Jadi kalau kita naik ini kerengkelan ya, karena ini tanjakannya sangat jeglek sekali. Ini berada di wilayah Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Om Riko. Oh. Nah, jadi kali ini saya diantar oleh masnya, yaitu warga sini ya. Ini ternyata saya salah jalan. Seperti ini. Jadi memang zaman dulu itu ditemukan kerangka-kerangka manusia purba ribuan tahun lalu. Jadi biasanya anak kuliah-kuliah itu sering meneliti di tempat ini. Memang di sini goanya itu tidak hanya satu, tapi banyak sekali. Nah, ini ada nama-namanya. Ada Goa Tata, ada Goa Cinta, ada Goa Dares. Cuma yang jelas di sini pernah ditemukan kerangka-kerangka manusia purba. Tepatnya berada di pegunungan seperti ini. Ini batunya itu batu putih-putih itu ya. Ini tanjakannya itu sangat jeglek sekali. Nah, seperti ini teman-teman. Tempatnya pewanas sekali, saumuk sekali ya. Nah, seperti ini. Ini gua nomor 1. Ini namanya itu Goa Tata. Jadi di sini zaman dulu banyak manusia purba di sini. Terus gerabah-gerabah kunonya itu sering ditemukan di tempat ini. Usianya sudah ribuan tahun yang lalu. Oke, kita akan masuk ya. Ini Goa Tata.
seperti ini teman-teman. Ya dulunya dari cerita tutur masyarakat sini tempat penyimpanan harta karun beragam gitu ya Mas ya. Tetapi setelah digali tidak bukan apa-apa. Tapi itu kan hanya cerita. Kemudian kan kalau semua gua ini dibuat tapi karena kan kalau zaman dulunya mungkin dibuat benteng atau apa gitu. Ada dua kemungkinan juga mungkin ya. Dua kemungkinannya, yang pertama memang tidak ada, benar-benar tidak ada. Yang kedua, yang gali sudah terlambat. Kedisian ya, kedisian wong liya ya. Ini memang buatan manusia kalau ini. Iya. Tapi kalau melihat dari kondisinya ataupun secara ada pembentukan stalaktit yang muncul, memang lumayan cukup tua Mas ya. Ya. Ini berapa ini mungkin untuk kedalamannya? 20, ada 20 meter? 20-30 lah. Ketinggian 2 meter. 2 meter. Jadi kita leluasa berdiri di sini teman-teman. Tidak ditemukan apa-apa. Enggak ditemukan apa-apa kalau di sini. Dinamakan gua tata karena Gua memang tata. guanya gua buatan ya. Dipahat begitu ya. Kalau struktur stalaktit ini kan kalau di sini kan batuan kapur dong Mas. Jadi kalau semua ada air menembus dari atas pasti jadinya kayak gini stalaktit. Masih kecil-kecil tapi Dinamakan dusun gamping karena memang rata-rata batuannya memang batuan gamping, batuan kapur. dan orang-orang yang bekerja ataupun Rata-rata hampir keseluruhannya kalau orang di sini memang usaha batu lah istilahnya. Jadi pengrajin dari gamping begitu Mas. batu gamping. Terus yang pernah ditemukan kerangka itu di mana Mas? Masih di atas Mas. Oh, masih di atas lagi. Masih di atas. Oh. Kita mungkin langsung menuju ke Langsung sana. Ya, kita langsung ke sana aja enggak apa-apa. Iya. langsung ke sana. Kita menuju ke salah satu gua yang menurut dari Kang Wawa pernah ditemukan kerangka manusia purba. Dari penelitian Mas ya. Iya. Iya, dari penelitian ditemukan Kita akan kerangka lanjutkan. manusia purba. Jadi yang pernah ditemukan kerangka manusia itu kita akan naik lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau ini tidak terlalu masih Nah, seperti ini jalurnya. Jadi yang pernah ditemukan itu yang berada di atas sana, namanya itu Goa Wajakensis. Kita akan naik teman-teman. Aduh, ini sangat lunyu sekali. Jadi kali ini kita diantar oleh warga setempat ya ini ya. Jadi kita ini ditunjukkan tempat yang pernah ditemukan kerangka. Karena biasanya di sini kan juga banyak peneliti-peneliti dari Universitas Tulungagung katanya itu. karena kita saat ini diantar langsung oleh warga. Nah, seperti ini teman-teman. Ini sebagai apa Kang Bapak? Salah satu anggota dari Mudarwis. Salah satu anggota dari. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi kali ini kita mencak-mencak seperti ini. Wih. Jadi kita ini naiknya sangat susah sekali. Karena ini apa? Ini tanahnya itu juga mubrul gitu. Jadinya itu susah untuk dilewati. Wih, jalannya seperti ini. Ini banyak durinya juga ini. Nah, seperti itu. Aduh. Jadi ini tenaga saya ini sudah menggos gitu. Jadi bebatuan di sini tuh seperti ini ya. Jadi ini menyerupai yang berada di Lamongan gitu batunya. Seperti ini teman-teman semuanya. Aduh. Jadi kalau naik ke sini tuh tenaga itu harus fit. Kalau nggak fit takutnya kita ngeleor ya. Aduh. Nah, kita bisa melihat rumah-rumah warga gitu ya.
Itu yang sebelah sana itu adalah Gunung Budek atau Gunung Kopok yang sebelah sana. Kita akan lanjutkan lagi. Jadi manusia purba zaman dulu itu bukan mitos, ternyata itu ada beneran. Jadi orang zaman dulu itu orangnya itu tinggi besar gitu. Nah, ini teman-teman, di situ ada gua lagi, namanya Gua Cinta. Dan kondisi saat ini kita bisa leluasa melihat Tulungagung. Oh, itu namanya Gua Cinta. Mas, kenapa kok dinamakan Gua Cinta ini, Mas? Itu karena kalau dilihat dari sini Mas ya, dari sudut sini memang kayak hati gitu bentuknya, makanya dinamain Gua Cinta. Oh, seperti itu. Jadi artinya bukan gua untuk bercinta, bukan ya? Bukan. Oh, bukan. Tapi nggak tahu kalau zaman dulunya. Oh, iya. Nggak terlalu dalam Mas ini. Iya. Nggak terlalu dalam. Tapi penasaran, ayo. Penasaran, ayo. Masuk apa? Masuk aja, aku ya pengen. Oh, ini. Oh, terbentuk secara alami ini. Alami. Kalau Ya, ini alami ya. Iya. Rek. Nah, seperti ini. Ini loh, Kang. Bentuk hati ya. Oh iya. Jadi dinamakan Gua Cinta. Gua Cinta. Kalau bentuk hati. berbentuk waru, godong waru. Gedung baru. Jadi artinya bukan gua gendaan, bukan. Artinya itu memang bentuknya itu menyerupai Bentuk kepala. menyerupai apa, godong waru. Oh, sudah notok ini, Mas. Atau nggak terlalu dalam kalau ini. Oh, ini sudah notok. Sepertinya kalau yang ini pembentukan alam ya, Kang. Kalau ini alam. Bukan dari buatan. Bukan, Karena ini dari alam. Kondisi dinding guanya ini alam. tidak ada bekas pahatan sama sekali. Kalau ini alam, bentukan alam. Ini diameternya mungkin ada 2-3 meter. 3 meteran. Ini bekas apa, Kang? Bekas galian. Maksudnya orang-orang Nggak tahu nyari apa. sesuatu begitu. Ini bisa jadi tuh mencari harta karun ya. Kok ini ada lubang-lubang? Bisa jadi. Bisa jadi mungkin mereka dapat mimpi kah? Atau dapat WC, ya kan? Atau mungkin tapi kalau untuk kondisi apa namanya, mereka cari tanah di sini terus buat uruk nggak mungkin. Nggak mungkin. Masa Nggak mungkin. jauh ya sampai naik. Cari sesuatu. Cari sesuatu. Gitu loh. Oke. Dan perbuatan seperti ini Jangan ditiru. Merusak. Ini Merusak alam ini. apa namanya? Mengurangi historis dari tempat ini ya. Tapi ini masih alami ya. Ini alami. Ini ada orang mencari harta karun itu. Kepala manusia ya. Ini loh. Ada pacul dan Ini Bang. arit. Iya, jangan-jangan ini fosilnya ini. Iya, Kayak gini loh. Mata, ya kan? mata. Mulut. Ini cocotnya. Ini mata. Seperti ini yang di atas itu sudah pada itu berlapis-lapis. Iya. Apa ada kedar emasnya ya? Karena Seperti itu ini ya, bagus namanya gua cinta, bukan gua untuk bercinta ya teman-teman. Gua Cinta. Tapi gua yang memang karena mulut guanya berbentuk hati, sehingga dinamakan gua cinta. Yang namakan siapa? Orang-orang daerah. Orang-orang dari sini. Gua Cinta. Oke. Ayo kita lanjut yuk. Cek wah kerek. Masih banyak. Jadi di sini tuh nggak cuma satu, tapi banyak ini. Wih, tapi lunyu ini. Oh, ini lunyu sekali. Nah, kita bisa melihat rumah orang Tulungagung seperti ini, ngelip-ngelip.
Oke, kita akan lanjutkan. Jadi ini berada di tebing-tebing seperti ini gitu loh. Jadi kondisi di atasnya ini sangat terumbuk sekali. Ini rumahnya garangan ini. Sangat teruncep sekali, soalnya ya berada di atas gunung ya seperti ini. Jadi di tempat ini itu mengandung tempat prasejarah. Ini ada gua Anaan juga. Itu kakak tua itu teman. Burung hantu. Oh, burung hantu. Sing kuk 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 kuk. Masih ada berapa lagi Mas guanya? Oh, 3 lagi. 5 lagi. Lu. Ternyata banyak sekali. Awas, hati-hati. Berarti ada yang putih ya burung hantu. Oh, gua Dares. Ini gua Dares. Ini yang suaranya kek kek. Bukan, Ya? itu kalau yang kekek itu ada elang, Mas. Oh, elang itu. Di sini ada. Kemarin itu ada apa itu? Teman-teman dari Mapala lokal sini itu memang kan benain yang di tebing yang di situ buat penarikan bendera. Itu dia juga salah satu apa yang ikut tracer untuk cari hewan-hewan langka kan memang kan. Itu di sini dia menemukan elang. Itu masih ada Dares. Terus kalau elang ada 2 spesies kalau nggak salah di daerah sini yang sudah sulit untuk ditemukan. Alap-alap juga ada. Terus alap-alap mana? Sengkudi ya. Iya. Ya, yang besar. Iki berarti nggak bisa naik, Mas? Gak Bisa naik cuma buahnya cuma Cetek. lebih Gitu ya. nggak panjang. Dangkal gitu Mas. Dangkal. Iya. Oke. Kita skip dulu ya yang ini ya. Ini gua Dares. Nggak begitu dalam teman-teman. Mungkin gua Dares. Gua Dares. Jadi ini nggak terlalu dalam. Iya, lebih pendek lagi. Ini alias gua Manuk. Manuk Dares. Wih, jadi kita ini berada di atasnya rumah-rumah warga ini loh. Loh ini. Jadi ini saya itu bediding lur. Jadi saya ini kalau dilihat dari bawah ya mirip-mirip tengu. Soalnya cowili. Nah, terus di atas itu ada batu tapi menyerupai kepala naga itu. Oh, turun dulu. Sayangnya di sini ya nggak ada angin, jadinya itu menggos-menggos. Biasanya itu berada di atas gunung itu banyak angin, tapi ini nggak ada angin ini. Panas sih, mau menggos-menggos aku ya. Nah, kita harus berhati-hati soalnya ini turunannya ini sangat delosor ini. Seperti ini. Ini lunyu sekali. Wih. Biasanya tuh anak-anak KKN itu ya sering penelitian di sini. Wih, lunyu sekali. Jadi ini hitung-hitung ini kita olahraga. Jadi tanaman di sini seperti pohon jati, pohon-pohon ringin di sini semuanya itu kering karena ini lagi musim kemarau juga gitu. Jadi kita ini dikelilingi oleh rumah-rumah warga yang berada di bawah sana. Wih, tempatnya apik sekali, bagus sekali nih. Oke, kita akan naik. Kita jeruntul ini.
Lha iki kertek-kertek iki apa ya? Kok dhuwur iki? Oke teman-teman, seperti ini ternyata tempatnya. Jadi zaman dulu ini tempatnya monyet-monyet yang menyerupai manusia itu, atau manusia purba. Yang besarnya segini. Apa ya berarti ya? Pohon apa ini? Ini pohon ataupun tanaman yang merambat yang biasa dibuat manjat Tarsan itu. Betul. Tapi menyerupai rantai. Ayo. Iya, ini mainannya Tarsan ini. Goa Karang, Goa Tembus, Goa Songgoride. Harus pakai sepatu, paling tidak harus pakai sandal. Di sini banyak duri-durinya ini. Goa Karang, Tembus, Goa Songgoride. Jadi di bawahnya ini juga banyak lubang-lubang seperti ini. Mungkin zaman dulu ya dibuat mainan anaknya manusia purba ini. Dulinan manuk ngono. Dulinan watu, dulinan watu ditatap-tatapno terus jadi api atau jadi korean ngene iku. Di sini banyak durinya ini. Nah, seperti ini pemirsa. Kita akan lanjutkan. Memang perjalanan menuju ke gunung itu tidak mudah ya. Kita harus dibekali dengan tenaga yang fit, terus juga makanan minuman gitu. Jadi batunya itu seperti ini, menyerupai ada emasnya. Apakah ini ada kadar emasnya? Seperti ini teman-teman. Iki lunyu rek. Ayo. Ini tidak untuk direkomendasikan buat anak. Soalnya di sini tanahnya itu bubrul. Loh, seperti ini teman-teman, tanahnya itu bubrul. Makanya itu di sana itu dikasih tandokan ya. Kalau ada orang terpeleset itu nandok di situ. Batu. Mungkin itu yang buat ya manusia purba. Jadi tenaga harus fit kalau kesini. Ini menggos. Aduh. Nah iya teman. Jadi kita bisa melihat rumah warga yang berada di sana. Di sana itu Gunung Budek alias Gunung Kopok. Di sana itu. Jadi itu penghuninya adalah Ki Joko Budek yang biasanya itu Joko nanggone Nyai Kembang Sore. Jadi Ki Joko Budek itu sering ke Nyai Kembang Sore yang sekarang itu dibuat tempat ritual pesugihan itu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini tanjakannya sangat susah sekali untuk dilewati karena ini kan berada di suatu tebing-tebing pegunungan. Oke teman-teman, kita akan naik. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Nah, ini gua sangat besar sekali. Oh, ini
kemarin didatangi dari UGM. Seperti ini. Karena ada proses pelarutan batuan kas pada jaring yang dipengaruhi oleh struktur geologi berupa tekanan atau patahan. Gua apa ini? Karang. Gua Gua Karang. Karang ini salah satu gua paling dalam, Mas. Oh, paling dalam. Ya. Gua yang paling dalam. Gua Karang. Jadi ini Gua Karang ya. Bukan Gua Karak. Salah satu gua paling cantik juga, Mas. Oh. Gua Karang Karang. Lawa ini kan untuk fisiknya itu sepertinya sudah terlatih ya. Iya. Iya. Ayo kan, ayo kan. Mas saya mungkin sering lewat kene tadi kuat. Oh ini gua yang paling Paling dalam. belum, Mas. Oh, ini gua yang paling dalam. Paling dalam, paling lebar, paling besar. Dan paling cantik. Itu ada telepon kan, diangkat dulu kan. Jadi ini termasuk yang pernah ditemukan itu ya? Belum, Belum. masih belum yang ini. Oh. Nah, seperti ini. Yang ditemukan Jadi- kerangka manusia purba itu bukan yang di gua ini, bukan. Tapi ini tergolong gua yang paling lebar, panjang gitu, yang dalam gitu, Paling alami juga. paling alami. Jadi kalau musim Di sini hujan banyak itu- teleknya. Ini air, Mas. Kalau musim Oh, berair. Oh, berair. Ada dilihat dari struktur rembesan air. batu. Oh gitu. Oh ini terbentuk dari itu Kang ya. Iya. Oh iya. Menyerupai air terjun itu ya. Iya. Ini juga Mana Kang? ini kan dari Oh, sampai iya. terkikis gitu ya. Ah, Berarti sampai cukup deras kalau musim penghujan ya. Wih. Gak ada ventilasi Kang ya. enggak ada. Gak ada ya. Ini Nggak ngosong-ngosong ada. sampai- Nggak ada angin-anginnya. Tidak ditemukan apa-apa di sini Kang. Kalau sini enggak. Atau bisa jadi sudah ada karena kita terlambat menemukan. Kalau belum juga Belum. kemungkinan juga masih bisa. Iya. Atau bisa jadi yo. Ini kan untuk kultur tanahnya itu kan padat ya Kang yo. Mungkin sisi ketebalan tanah atau endapan tanah yang di bawah Terlalu masih terlalu itu tinggi, sudah terlalu tinggi gitu loh. Wih. Ayo Kenapa keluar. dinamakan Gua Karang? Karena kultur Kayak karang. batuannya seperti Iya. karang. Iya. Seperti laut, Nah, di ini laut. teman-teman. Enggak karang. Seperti karang, makanya dinamakan Gua Karang. Loh itu loh. Wih. Mantap yo. Itu menyerupai Lebih Kubai eksotis Masjid. ini. Kubah begitu kan ya? Iya. Seperti Gua kubah ada sendiri. Oh, ada Di sana juga. ada. Sendiri. Oh. Ya, bentuknya kayak kubah. Oke oke oke. Bentukan alam cuma memang apa itu? Kayak kubah gitu, Mas. Bukan buatan manusia, bentukan alam asli. Jadi ini juga Jadi di sini tuh banyak gua-guanya. ribuan tahun yang lalu, bahkan bisa jadi dari jutaan tahun yang lalu. Kalau melihat dari ini ya, ini kan biasanya kalau yang di gua-gua seperti yang sudah terbentuk stalaktit-stalaktitnya, ya memang dari awal dari sini toh. Dari awal ini dari pembentukan seperti ini, begitu stalaktit. endapan mineral ya, air mineral. Kutip-kutip. Sayangnya kan karena memang Endapan-endapannya. sudah mati begitu loh. Tetesannya kan ya. Jadi kalau Jadi biasanya kalau itu ada air begitu, rembesan air ini tetap memanjang nantinya. Itu memang dari atas, di atas itu kan memang Mas. Memang kalau semua musim kemarau itu kan susah air. Kalau semua di sini ada sumber air di atas ini mungkin terus ini. Terus. Karena dari memanjang. lihat konturnya, lihat bentuknya itu masih hidup. masih hidup gitu. Dan mungkin kondisinya hidup ketika musim penghujan gitu Bang ya. Nanti air bisa ngerembes dari atas. Kalau struktur batuan kapur itu kan nggak padat gitu kan. Enak gak nggo banyu. lujo. Enggak, bener ini ceritanya itu. Banyu ini sepeda motor. Munggare ayo. Langsung aja nggak apa-apa Mas, biar hemat tenaga. Iki Naik ke atas apa nu?
Ke sana. Kang Wawa tunggu di sini. Siap.